Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Alimin dan di sini ada saudara kita. Dengan saya Nandang Sutradonil, pemerhati pertanian dari YouTube Lahan Pintar. Nah, di sini khusus ya, ini yang punya YouTube Lahan Pintar. Nah, ini abang ini sangat mantap dalam bidang pertanian. Nah, di sini kita akan membahas gimana untuk mempertahankan bunga cabai untuk selanjutnya, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kemarin, minggu kemarin kita sudah membahas tentang masalah budidaya atau pengolahan maupun teknis dari perawatan hama dan penyakit. Kali ini kita kesempatan kali ini pada minggu ini, yaitu selang 7 hari kita melakukan penyemprotan. Ini kita lakukan dengan perpaduan nutrisi dan hama dan penyakit untuk mengendalikan hama maupun batang dari tanaman cabai ini terkena busuk batang ataupun namanya pitium ya. Nah, kali ini saya dari Lahan Pintar ini sudah bersama Rumah Tani ya. Tolong subscribe channel Rumah Tani. Mudah-mudahan pertanian kita semakin maju dan mantap. Nah, Bang, ini kan bunganya sudah banyak nih, Bang. Ini untuk mempertahankan bunga, untuk memaksimalkan panen, itu gimana, Bang, untuk kemudian harinya, Bang? Baik, untuk masalah tersebut pada kesempatan kali ini penyemprotan ini sudah masuk penyemprotan lebih kurang 17 kali ya, penyemprotan ke-17. Pada umur ini umur 95 setelah tanam, hari setelah tanam. Pada umur ini pertumbuhan dari bunga sangat baik ya, bisa dikatakan sangat baik dan sangat lebat. Mudah-mudahan bunga ini memang menjadi buah yang kita harapkan, bukan sekedar jatuh kemudian menjadi tidak menjadi buah. Nah, tentulah kita memiliki tips dan trik terutama petani masing-masing dalam melakukan penahanan bunga ini atau pencegah rontok. Untuk saya pribadi, dengan pengendalian bunga ini yaitu kita menggunakan pertama yang tadi saya gunakan, kita menggunakan Flex G atau sejenis pupuk daun dari Merauke. Flex G yaitu tujuannya ialah untuk menjaga dari tangkai bunga atau bunga itu sendiri agar tidak mudah rontok, karena apabila nitrogen berlebih dia akan mudah rontok. Maka untuk itu, untuk pupuk daun dari Flex G itu sendiri kandungannya ialah fosfat lebih tinggi dibandingkan kandungan lain. Kemudian dari fungisida yang kita gunakan, kita tadi menggunakan ya bisa kita lihat ini kita sudah uji coba dan sudah kita gunakan ini Lunasmart. Lunasmart, Bang ya. Lunasmart ini mampu meningkatkan hasil panen terutama pada bobot buah dan juga bunganya lebih tahan terhadap maupun hama yang mengganggu trips misalnya maupun penyakit. Nah, makanya kita gunakan kali ini Lunasmart. Kita seling dan lakukan dengan Nativo. Itu dari bahan ini sendiri, Lunasmart ini kita gunakan tadi. Bahan ini ialah bahan aktif dari Flopiram atau velum yang sebagaimana kita sering sebutkan. Itu bahan aktifnya Flopiram dan Trisiconazole. Nah, itu ada di Polycure maupun Nativo. Nah, untuk itu sendiri bisa dilihat dan dicek di sini ya. Bahan aktifnya ada Flopiram yaitu sebanyak 250 gram per liter dan juga Trifloxystrobin juga 250 gram per liter. Jadi, Bang, Lunasmart ini 2 bahan aktif ya, Bang ya? 2 bahan aktif mantap, ya. Bang. Ini yang kita harapkan bunganya tahan, kemudian buahnya lebih padat dan lebih mengkilat. Ya, Bang, ini kan nanti pertanyaan petani yang di luar, Bang, ini masalah pupuk, Bang. Nanti kan masalah pupuk lebih detail lagi kita, Bang. Ini untuk pupuk yang tadi Bang bilang itu berapa kilo, Bang? Untuk per piringnya tuh, Bang. Di kemarin pada konten atau video yang kemarin kita sudah membahas sebenarnya. Ya. Namun kali ini kita lebih detailkan lagi Ya. karena banyak pertanyaan baik di YouTube-nya Lahan Pintar maupun di YouTube-nya Rumah Tani mungkin ya. Karena kita tujuan awalnya itu untuk berbagi kepada seluruh petani yang melakukan budidaya cabai terutama ya. Ya, ya. Nah, untuk masalah pemupukan dasar yang saya gunakan yaitu
Yang pertama saya gunakan petroganik ya, petroganik. Iya bang ya. Namun ini sekedar pupuk dasar. Namun nanti saya gunakan sebelum pemberian pupuk dasar tersebut, saya menyemprotkan sejenis sulfit asid yang namanya Cyber One. Cyber One bang. Nah, dan kemudian kita tambahkan dengan M4. Mungkin bisa dilihat juga di YouTube-nya Lahan Pintar. Itu ada caranya. Nah, perbandingan kita jelaskan. Untuk perbandingan pupuknya, petroganik kita berikan sebanyak lebih kurang 6 sak yang ukuran 50 kg. Kemudian dengan luasan ini luasan 2 bal seperempat. Kita gunakan SP sebanyak 60 kg. Kemudian Posca 60 kg. Ini sebenarnya SP-nya yang banyak, Pospatnya yang banyak ya. Kemudian kita berikan ZA sebanyak 20, kemudian KCL sebanyak 20. Memang tidak pupuk yang terlalu mahal, namun kita bisa menghitung kadar dari kebutuhan dari tanaman itu berapa. Nah, maka untuk itu kita tidak jor-joran di dalam pemberian pupuk tersebut. Ini bang, untuk kasih pupuknya ada berapa kali nih bang? Pemupukan yang kita lakukan ini sudah 4 kali. 4 kali bang ya. Pertama yang kita lakukan setelah pengecoran. Pengecoran itu mungkin Ya. Rumah Tani juga ikut Saya ya pernah pengecoran. ikut ya. Ya, subscribe ya. Subscribe dulu. Subscribe dulu. Rumah Tani juga pernah ikut pengecoran, kita lakukan pada umur lebih kurang 30 hari setelah tanam atau 35 hari setelah tanam. Kemudian pemupukan pertama itu kita selang 1 minggu. Ya. 1 minggu Ya. langsung kita berikan pupuk dasar, pupuk susulan yaitu di lubang tanam. Kemudian selanjutnya kita berikan pupuk kedua yaitu masih di lubang tanam. Bukan di lubang tanam, di lubang pupuk. Lubang pupuk ya Di bang. lubang pemupukan. Kemudian yang ketiga kita naikkan tanahnya atau kita naikkan bedengannya yaitu di pinggir dari kepala mulsa itu sendiri. Nah, yang terakhir yang keempat yang kita lakukan kemarin yaitu sistem tugal, di mana misalnya ini tanaman kita tugal di sini, Ya. kita berikan pupuk di sana. Jadi imbang, sama-sama makanlah untuk penyerapan makanan dari tanaman itu. Iya. Ini bang, apa perbedaan petroganik dan kompos yang lain itu bang? Apa lah perbedaannya itu bang? Perbedaannya Ya. kalau petroganik bagi saya itu walaupun mungkin ya subsidi ya, Ya. namun bagi saya dia sudah diolah sedemikian rupa sehingga mampu lebih cepat diterima oleh tanaman. Nah, sedangkan kompos-kompos yang lain atau organik lain kita tidak tahu tentang pengolahannya dan tidak diuji mungkin ya. Nah, kita petroganik juga kita tidak lihat, namun kita yakin dengan hal itu. Baik itu kalau kita lihat kompos-kompos lain atau organik yang lain, bisa jadi pengolahannya tidak sistematis mungkin ya. Jadi kita hanya memakai petroganik untuk jenis organiknya. Iya. Selama ini bang, saya lihat bang sangat tertarik lah tanaman cabai. Saya sebenarnya petani kentang bang. Saya sangat tertarik lihat cabai abang sebagus ini kayak gitu. Bunganya banyak nih bang. Ini berapa lama nih bang untuk panen lagi nih bang? Untuk panen lagi, untuk panen Ya. ini sudah masuk 95 hari setelah tanam. Kemungkinan di 100 kemungkinan di 3-4 bulan Bulan ya. sudah banyak yang merah. Untuk yang ini ada juga satu-satu ya yang merah. Namun saya prediksi ini 1 bulan lagi lah. Iya. 1 bulan lagi mudah-mudahan cabai kita sudah memerah ya. Sudah kita dapatkan hasilnya. Mudah-mudahan harganya masih stabil. Iya. Ya bang, gini bang. Saya kan dulu petugas dari PMC juga bang. Ya. Nah, saya dulu tugasnya di Kecamatan Gunung Tujuh bang. Nah, kok di Kecamatan Gunung Tujuh ini pertumbuhan cabai di Gunung Tujuh agak lambat gitu bang. Kenapa beda sama kayu aro ini bang? Sebenarnya pertumbuhan dari Gunung Tujuh itu ada yang bilang cepat dan ada yang bilang lambat. Ya. Namun saya juga sebenarnya ya mantap untuk saya juga petugas ya. Petugas bayar juga ya. Yang saya perhatikan di sana memang kadar nitrogen itu berlebih. Ya. Jadi petani banyak yang menggunakan bahan sejenis penekan, tapi dia tidak sadar bahwasanya cabai itu sebenarnya belum pantas untuk ditekan, itu belum pantas.
Jadi kapan pantasnya untuk kita berikan contoh bahan ya, bahan penekan. Kita sebutkan saja. Bahan penekan dari atas itu ada propiconazole, pacloflutrazole, trisiconazole, hexaconazole, difenoconazole, tebuconazole dan lain sebagainya. Itu memiliki daya kerja masing-masing. Dia arah kerjanya masing-masing. Kapan kita berikan sejenis tebuconazole dan difenoconazole, misalnya astrobin dan trifloxystrobin, itu ada waktunya. Jangan disamakan pemberian bahan, misalnya kita gunakan hexaconazole, dia fase awal vegetatif itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia pucuknya akan stuck, akan lambat untuk menyerap dari makanan yang telah kita berikan atau pupuk yang telah kita berikan, sehingga pucuknya stuck. Kemudian kita berikan pupuk, dia hanya mengembang saja, namun tidak diiringi dengan tinggi. Mungkin kalau cabai kita ini, kita memang sengaja kita rimbunkan dari awal, yaitu dengan ada caranya dan ada tipsnya bagaimana kita merimbunkan. Juga banyak pertanyaan di channel saya pribadi, yaitu Lahan Pintar. Ini dirempel apa enggak bang? Atau dipotong pucuk apa enggak? Ini tidak kita lakukan potong pucuk. Ini semuanya sudah ada. Penanaman itu ada. Kalau ada pemotongan pucuk, kita sudah share di konten kita. Namun kita tidak melakukan hal tersebut. Nah, disinilah kita belajar dalam bidang pertanian. Nah, sampai di sini dulu video kita. Nah, untuk video selanjutnya jangan lupa dulu subscribe Lahan Pintar dan Rumah Tani ya. Rumah Tani ya. Ya. Nah, terima kasih Bang ya.